Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok sepi? Jadi kawan-kawan yang kami hormati, ini karena ini sudah sedikit menurun ya. Jadi kita ini nanti sifatnya sharing ya. Kita sifatnya pembekalan, kita nanti kita gali ilmu dari narasumber kita yang luar biasa ini, mantan Ketua Umum HIPMI Jawa Timur. Nanti beliau akan menceritakan sedikit pengalaman-pengalaman beliau ya, sejak beliau memimpin organisasi HIPMI, apa sih, gimana sih ini kok bisa jalan dan HIPMI Jawa Timur bisa maju, program-programnya sangat luar biasa. Nanti akan beliau jelaskan. Nah, kapasitas di sini, kapasitas saya nanti akan nambahi sedikit-sedikit, Mas, mohon izin. Karena berhubung tidak ada moderator, jadi saya tak double nanti plus moderator. Narasumbernya tetap pada beliau. Masih muda, ganteng, sukses, satu sayangnya. Sayangnya satu, yaitu tadi yang disebutkan Mas Yoko. Ya, belum ada pasangannya, kan sayang ya kawan-kawan, kan sayang sekali. Nah, ini beliau, saya ulangi lagi, Mas Andi, Mas Ali Afandi Mataliti. Kalau jabatan sekarang nyon sewu apa Mas? Pendampingnya Mas Yogi. Kalau sekarang di ini ya, Ketua Koordinator Jawa Bali Nusra, Nusa Tenggara, semua Timur dan Barat ya. Nusa Tenggara, ini luar biasa. Jadi beliau membawai ada berapa kabupaten dan kota ini kan, luar biasa. Mungkin beliau akan sharing ya, memperkenalkan diri dan monggo Mas Andi, pengalaman-pengalamannya monggo kami persilakan. Matur nuwun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya perlu di refresh ini, bukan saya sebagai narasumber, tapi sharing-sharing aja. Tapi sebelum saya menceritakan tentang HIPMI sedikit, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu. Pinjam mic yang ini, kayaknya tes mic yang ini kayaknya lebih enak ya. Ada rombongan HIPMI Jawa Timur yang baru saja datang, tak kenal maka tak sayang kan, jadi perlu diperkenalkan. Jadi kalau seandainya teman-teman dari Kediri datang ke Surabaya, harus menghubungin beliau-beliau ini, repotin kalau perlu. Minta tolong yang gundul, Mas Mufti Anam, ini adiknya salah satu bupati berprestasi, Bupati Banyuwangi Pak Azwar Anas. Dan beliau jauh-jauh dari habis praktek dokter, datang ke sini cuma bela ini ketemu sama teman-teman semua, luar biasa. Sekalian cari jodoh katanya tadi, bisik-bisik ke saya. Tadi sempat duduk di sana, bisik-bisik, Mas siapa Mas, belah kanan Mas. Ternyata Mas Yogi negur, Mas iku bojone adikku, ngono parah ya. Bercanda Mbak, bercanda. Hati-hati Mas, kerajaan Kediri nih banyak. Bukan cuma Banyuwangi aja Mas, ada rajanya, sini juga ada raja, harus sowan dulu nih. Lalu ada bendum kita, Mas Yoke, Katon, berdiri Mas, monggo. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi kalau teman-teman butuh dana, minta Mas Yoke pasti dikasih. Kita doakan insya Allah Mas Yoke akan menjadi salah satu komisaris di Petro. Jadi kalau teman-teman mau supply, mau apa, bermanfaat buat semua, paling enggak kita doakan lah. Oh sorry, saya nambahin sedikit, Mas Yoke ini putra daerah Kediri. Wah, iya, ya, ini kita patut bangga. Mas Yoke putra daerah Kediri, di wilayah Pare rumahnya. Sedikit nambahi Mas, monggo Mas. Jangan-jangan pendiri kampung Inggris juga Mas. Ya, jadi ada Mas Yoke. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, inilah HIPMI. Jangan lihat HIPMI itu dari sebuah organisasi, tapi layaknya kita sebagai keluarga. Dan alhamdulillah, suatu kehormatan bagi kami bisa mengenal teman-teman semua. Apalagi saya mengenal sama Mas Yogi, Gusmo, itu bukan hanya dari HIPMI. HIPMI hanya sebagai bajunya saja. Tapi karakter dari silaturahim, itulah yang membuat kita akan semakin kuat. Dan kami percaya bahwa silaturahmi akan membawa rezeki, dan tidak menutup kemungkinan juga rekan-rekan semua juga akan bisa menjalin bisnis dengan kami. Oh ya, saya lupa, ada satu orang yang belum saya perkenalkan ini. Ikon kita dari HIPMI Jatim, Mas Harbut
Nah ini yang paling gede badannya. Biasanya makan 3 porsi, jadi kalau teman-teman ngajak, minimal ngajak 3 porsi. Mas Darbut ini yang menyiapkan semuanya. Jadi untuk secara dari OKK, dari organisasi kaderisasi dan keanggotaan, beliau yang menyiapkan. Ya, sedikit akan saya tambahkan Mas Yogi. Jadi Siap. HIPMI ini bisa dibilang suatu kekeluargaan, persahabatan di mana kita semua berkomunikasi satu sama lain. Inilah menjadi wadah kita sudah punya Kadin, kita sudah punya HIPMI, manfaatkanlah. Jangan sampai 3 tahun itu sangat singkat. Jangan sampai nanti kita tidak meninggalkan sesuatu yang bisa dikenang oleh masyarakat ataupun penerus-penerus kita. Apalagi Gusmo ini bisa dibilang salah satu Gus, jadi tokoh yang kira-kira diamini saja sudah insya Allah akan dikabulkan, mustajabah. Jadi teman-teman semua, kita bersinergi, kita akan mencoba untuk berkomunikasi terus, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk HIPMI. Kemarin kita berdiskusi Mas, sama Mas Yogi, bahwa kita coba kira-kira potensi daerah apa yang akan kita kembangkan di Kediri. Wah kok jadi sendirian gak enak saya. Rekan-rekan sekalian, jadi saya juga memohon bantuan dari rekan-rekan sekalian untuk kira-kira memetakan, membantu Ibu Bupati untuk bisa mengembangkan ekonomi Kediri. Jadi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur saat ini bisa dibilang sudah di atas nasional dan jadi salah satu backbone ekonomi. Kemarin saya lihat Pak Dekaro menggagas lebih dari kurang lebih 23%, kita menjual PDB ya, pendapatan bruto nasional juga, dan di situ tidak lepas dari dukungan-dukungan dari kabupaten kota dan salah satunya adalah Kediri. Dan aspek dari yang saat ini berkembang adalah industri kreatif, yaitu tourism. Kita dapat berkaca, kita dapat membenchmark terhadap Banyuwangi. Bagaimana Banyuwangi dari kabupaten paling ujung The Sunrise of Java, dia bisa membranding, dia bisa memetakan dan memanfaatkan potensi daerah dan melibatkan UKM-UKM yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan itu menjadi success story. Nah, kita bantu Ibu Bupati, kita bantu Ketua Kadin Mas Yogi dan Gusmo untuk bisa merealisasikan visi bersama. Jadi apa yang kira-kira bisa kita garap, seperti kalau dilihat ini ada berbagai macam, ada dari kopi ya, Fresco Coffee, terus ada Inception 99, Lamong Joyo, ada RY Corporation, ada ramuan organik tanaman dan TG. Banyak sekali UKM-UKM dan perusahaan yang sudah besar yang ada di sini. Oleh karena itu saya mohon kiranya jangan segan-segan untuk bersinergi dengan kami, dan kami dengan senang hati untuk bisa membantu rekan-rekan ada di Kediri. Mungkin itu dulu Mas. Siap. Matur nuwun Mas Andi. Boleh tepuk tangannya kawan-kawan. Jadi kalau boleh saya nambahkan kawan-kawan dan kita sedikit sharing, biar sedikit nyambung dengan tema ya. Kita ini kan ada terkait Kediri ini surga investor. Ya. Monggo kawan-kawan masuk. Yang belum ini silakan masuk. Jadi ini kita juga mohon saran Mas Andi. Mohon saran dan masukan. Silakan. Nggak apa, langsung aja. Jadi kita ini mohon saran dan masukan. Jadi gimana agar Kediri yang begitu luar biasa potensinya, kalau kita tahu ya, sangat luar biasa potensinya, ini bisa, investor ini bisa dengan ini Mas, dengan istilahnya ndelok Kediri, wah gila Kediri potensinya luar biasa dari sisi geografisnya, kemudian pertaniannya, perkebunannya, peternakannya, terus kemudian sisi pariwisata, terus potensi kehutanan, ya, perindustrian, luar biasa Mas. Dan ini sangat kasarannya kita ini udah, ini ya, kita lihat dari sisi geografis saja. Kabupaten Kediri, kita berada di tengah-tengah gunung, ya. Kita diapit oleh 2 gunung. Jangan pada ngeres ya pikirannya ya. Kita diapit oleh 2 buah gunung. Gunung Kelut dan Gunung Wilis. Kita berbatasan dengan 6 daerah kabupaten dan kota. Ini kalau nggak salah di wilayah barat kita berbatasan dengan Ponorogo dan Madiun. Di wilayah timur kita berbatasan dengan Malang.
dengan Kabupaten Malang. Di wilayah selatan kita berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Blitar. Kemudian di wilayah utara kita berbatasan dengan Jombang. Ya, artinya kita ini berada di posisi yang center, strategis sekali. Sangat strategis Mas Andi. Jadi kalau misalkan orang dari Jombang mau ke Blitar lewat Kediri, orang dari Surabaya mau ke Tulungagung lewat Kediri. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita ini jadi center, ini secara letak geografis. Ya, wilayah kita 5% dari wilayah Jawa Timur. 5% dari wilayah Jawa Timur. Tapi begitu kita di sini Jawa Timur, Kabupaten Kediri ini sangat luas. Kecamatannya aja ada 26 kecamatan ya. Desanya ada 344 desa. Ya, kalau dibandingkan dengan kota, mohon maaf Mas Reza. Mas Reza, halo. Kalau dibandingkan dengan kota hanya 3 kecamatan. Tapi ini bukan bermaksud kita mojok kandak ya. Artinya potensinya kabupaten ini sangat luar biasa yang banyak digali. Itu Mas Andi. Jadi mungkin nanti mohon maaf Mbak Yuyut. Ini yang tadi karena belum datang jadi kita semi moderatori Mas. Nanti kembali lagi ke beliau. Enggak apa-apa. Jadi saya nanti mohon Mas Andi, kita mohon bantuan untuk kawan-kawan HIPMI dengan adanya potensi-potensi yang luar biasa tadi. Gimana sih caranya datangkan investor biar mereka itu benar-benar benar-benar tertarik, minat ya dengan berbagai permasalahan, misalkan masalah permodalan dan lain-lain. Ya, monggo Mas Andi, ini sambil diskusi ringan, kawan-kawan kalau ingin bertanya langsung aja silakan. Matur nuwun, silakan. Tes mic ya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi setengah siang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali membuka karena mohon maaf sekali lagi tadinya di awal diagendakan acara mulai agak siang, tapi mungkin karena dipercepat ya untuk beberapa sesi, jadi saya datang terlambat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perkenalkan saya Dwi Wahyuni, di sini didaulat sebagai moderator yang harapannya akan bisa memperlancar komunikasi Anda dengan narasumber karena nanti akan ada sesi tanya jawab di sini. Sebelumnya selamat ya Mas Yogi untuk baru saja diresmikan pengurus cabang dari HIPMI cabang Kediri. Selamat sekali lagi untuk Mas Gusmo. Ya, saya biasa. Ya, matur nuwun. Ini kalau kita ke Kencong pasti bersua dengan beliaunya. Baik, dan kita segera memulai. Kalau tadi sudah ada mukodimah ya, ada prolog dari Mas Yogi selaku Ketua Kadin. Baik, ada satu narasumber lagi yang hadir. Mohon maju ke depan, Pak Pri ya. Ini dari HIPMI Jawa Timur. Oh, dari Kadin. Baik, mohon maaf. Baik, kita sambil menunggu. Ya. Selamat datang untuk Pak Pri dari Kadin. Oh, dari unsur pengusaha ya. Mungkin jabatannya sudah dilukir begitu. Baik, selamat datang, monggo. Tinara, baik. Kita bisa lanjutkan. Saya nanti akan beri waktu juga pada beliau-beliau untuk memperkenalkan diri lebih dalam. Kalau tadi Mas Agus Aliafandi dari HIPMI Pusat juga sudah mendampingi kita semua untuk bisa di awal di sesi pelantikan, dan selanjutnya kita akan mengulas beberapa hal terkait dengan Kediri yang merupakan surga investasi. Ada sedikit tadi untuk Mas Reza, sapaan untuk Mas Reza bahwa kota Kediri masih mending hanya 3 kecamatan. Bagaimana dengan Kabupaten Kediri? Silakan saling memaafkan nanti. Bagaimana dengan Kabupaten Kediri yang ada 26 kecamatan dengan sekian ratus desa yang luar biasa potensinya yang harus kita gali bersama. Saya mohon aplausnya untuk HIPMI cabang Kediri yang luar biasa. Sebentar lagi akan banyak pengusaha-pengusaha muda di bawah pimpinan Gus
Mohini yang akan bisa membantu kita semua untuk semakin menggali potensi Kabupaten Kediri. Baik, sebelumnya saya akan beri kesempatan dulu dari HIPMI Pusat ya kepada Mas Agus. Oh, sudah diprolog ya. Baik, nanti berarti langsung kita lempar dengan pertanyaan. Kita langsung ke Pak Pri dari unsur pengusaha. Mohon mic-nya Bapak. Baik, memperkenalkan diri dulu, menyapa untuk kawan-kawan dari HIPMI Kabupaten Kediri ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sebelumnya kami ucapkan selamat Gusmu pada hari ini dilantik sebagai Ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan sebetulnya saya tadi juga sebetulnya diundang Gusmu itu jam 11. Tapi ya alhamdulillah karena rumah di Kediri bisa datang agak cepat. Sebelumnya kami kenalkan, nama saya Priyono. Saya dari PT Tunas Jaya Raya Abadi Group mengelola beberapa bidang usaha. Kami juga ada microfinance, BPR Taja, ada di kantor pusat di Kediri. Kami juga mengelola unit usaha peternakan, kami fattening sapi. Kami juga mengelola pertanian, terutama di wilayah Kediri, yaitu selama ini ada sekitar 500 hektar yang kami kelola, yaitu tebu, jagung, dan padi. Juga kami mengelola beberapa SPBU, 14 SPBU yang kami kelola. Juga kami kelola properti, ada beberapa proyek di wilayah Jawa Timur, mulai Tuban, Malang, Kediri, Mojokerto, Madiun, dan yang lain-lain. Juga kami kelola tambang, yaitu tambang nikel di Kendari, juga sawit juga di Pangkalan Bun, Lamandau, dan di Sampit. Yang terakhir kami juga ada kelola koperasi. Jadi kantor kami ada 53 cabang, 202 kantor cabang pembantu, karyawan kurang lebih 5.000 yang kami kelola di seluruh Jawa. Dan alhamdulillah di sini sama teman-teman pengusaha muda, saya sangat senang sekali bermunculan pengusaha-pengusaha muda, entrepreneur muda. Diharapkan kita semua yang dalam ruangan ini bisa memajukan, menumbuhkan ekonomi kita, terutama untuk usaha kita sendiri, baik yang mikro maupun yang sudah besar, saling membantu, saling mengisi demi kemajuan atau peningkatan pendapatan masyarakat kita. Untuk itu kami di sini hanya pengennya sharing saja, Bu. Sharing, tukar pengalaman, karena kalau temanya investasi kalau saya lihat di Kediri itu sangat potensial sekali. Tadi dijelaskan oleh Pak Yogi, beliaunya ini yaitu Ketua Kadin Kediri, saya itu anak buahnya Pak Yogi. Saya wakil saya ketua bidang sebetulnya, kalau beliaunya ketua umum. Jadi kalau di Kadin kami sudah lama juga di asosiasi, baik itu di Heswana Migas, baik di RE maupun di Perbarindo, Perkumpulan Perbankan BPR Indonesia. Di sini memang kami sangat senang sekali asosiasi-asosiasi dalam arti untuk saling kerjasama, kebersamaan antara asosiasi untuk menuju satu tujuan. Kalau kita bicara investasi,
masing-masing daerah itu memang tidak sama, terutama di Jawa Timur, baik di Kediri maupun di kabupaten lainnya, di kota pun, istilahnya kemarin juga ada pertemuan Pak Yogi, jadi peluang investasi Kediri Raya, itu sebenarnya kita sudah bahas baik kota maupun kabupaten. Kalau orang mau investasi, pengusaha mau investasi, pasti melihat peluang dulu. Intinya apa? Kalau kita bicara pengusaha, jelas kita kalau mau investasi harus ada untung. Kalau tidak ada untung, ngapain investasi? Biasanya pengusaha begitu. Tujuannya apa? Tujuan investasi itu yaitu bagaimana kita sebagai pengusaha mengerjakan sesuatu di suatu daerah bisa menghasilkan profit atau dapat untung. Kalau di Kediri, saya kira sekarang sangat welcome sekali Kediri Raya, karena kalau orang investasi kaitannya jelas, yaitu dengan perizinan dan masalah permodalan. Saya kira di Kediri perizinan sekarang ya sudah welcome sekali, baik kota maupun kabupaten. Teman-teman HIPMI mau yang dari luar Kediri mau investasi di Kediri, saya kira tidak ada kendala. Nanti kalau ada kesulitan-kesulitan di lapangan, bisa gandeng dengan Kadin, terutama masalah perizinan. Insya Allah semuanya clear. Karena kami sendiri investasi di Kediri, baik perizinan dan lain-lain, tidak ada permasalahan, semuanya lancar. Dan Alhamdulillah, tadi saya sedikit mendengar penjelasan Pak Yogi, memang sekarang untuk usaha ke depan itu yang prospek di Kediri yaitu usaha di bidang pangan. Saya kira itu peluangnya sangat luas sekali, dan Kediri sendiri memang basisnya itu di pertanian, lahan sangat mendukung sekali kalau kita banding dengan di usaha-usaha lain. Kalau kita bicara investasi, memang di daerah antar daerah tidak sama, dan kita memang, saya sendiri sebagai pengusaha memang banyak mengalami kendala kalau masalah investasi, terutama terkait dengan masalah perizinan. Itu sangat kendala sekali. Kita open saja, misalnya kalau Bapak pengusaha properti, biarpun kami sudah di asosiasi DIRE, sudah jelas masalah perizinan dan ketentuan-ketentuan baik dari pusat, Pak Presiden sendiri sudah menjelaskan, tapi implementasi di daerah itu belum bisa, tidak sesuai dengan apa yang kita dengar di koran, kita dengar di TV, kita baca di koran. Hal ini bukan rahasia lagi. Kalau masalah perizinan di daerah satu daerah dan satu daerah lain tidak akan sama, jelas tidak akan sama. Usaha sama, izin, pengurusan izin antara kabupaten satu, kota madya satu, yang lain tidak akan sama. Mungkin bapak-bapak juga ngalami bagaimana sulitnya mengurus perizinan, terutama kalau kita investasi tidak padat karya, itu sangat sulit sekali. Memang dengan pemimpin Pak Jokowi, biarpun Pak Jokowi sudah merubah pola perizinan, tapi di daerah belum bisa. Dan sekarang kami sendiri juga lagi proses banyak ngurus izin, baik itu untuk pendirian pabrik dan lain-lain, itu pun 3 bulan, 6 bulan belum selesai. Tapi bukan di Kediri Pak Yogi ya, bukan di Kediri. Kalau di Kediri kemarin saya ngurus izin tidak sampai 1 bulan sudah clear. Tapi bukan di Kediri. Ada saja permasalahan atau kekurangan-kekurangan yang tidak semestinya masuk ke dalam perizinan. Nah ini kadang-kadang teman-teman pengusaha itu mengeluh. Kami sendiri kemarin di Jakarta terkait perizinan, dan itu sudah kumpul semua bupati gubernur seluruh Indonesia. Beliaunya sepakat untuk mempermudah
hal-hal terkait perizinan investasi. Ya alhamdulillah kalau memang implementasinya nanti itu bisa diterapkan di masing-masing daerah, kami yakin terutama teman-teman HIPMI ini akan masuk investasi ke daerah yang ada di Jawa Timur atau ke yang seluruh Indonesia. Diharapkan dengan banyaknya investasi yang masuk, roda perekonomian akan lebih cepat berkembangnya dan cepat pertumbuhannya, apa yang diharapkan oleh pemerintah, dan kita sebagai pengusaha bisa mendapatkan keuntungan yang wajar-wajar saja. Jadi tidak terlalu muluk-muluk, orang usaha itu sudah biasa. Untung alhamdulillah, rugi ya disyukuri aja. Karena next time, lain kali mesti akan untung. Saya kira itu Bu, perkenalan dan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Pri yang sudah meluangkan waktunya juga bersama kita. Ya, bersama kita, dan semoga tambah ilmu, tambah wawasan. Jadi jangan ragu-ragu untuk saudara-saudara para pengusaha dari Kabupaten Kediri yang hari ini baru saja dikukuhkan, dilantik, dan semua yang hadir di sini nanti akan saya buka setelah ini sesi sharing dan dalam bentuk tanya jawab. Ada 1 termin, 2 pertanyaan yang akan langsung dijawab. Saya boleh minta aplausnya sekali lagi biar kita tambah semangat, dan juga untuk narasumber yang luar biasa, Ketua Kadin dari unsur pengusaha dan dari HIPMI Pusat yang sudah langsung menyapa kita semua. Baik, boleh dibantu untuk panitia mungkin sedikit minum untuk narasumber daripada nanti kurang bisa lancar pada saat menjawab pertanyaannya. Saya bagi 2 sesi untuk panitia, bisa mic-nya nanti keliling. Baik, mic atau maju ke depan ya. Baik, terima kasih Mas Afnan Subagio. Kita akan berikan kesempatan untuk 2 penanya dulu. Silahkan 2 penanya pada narasumber yang ada di depan. Tentunya ini tidak jauh dari tema kita tentang bagaimana Kabupaten Kediri sebagai surga investasi. Ini adalah saya pikir sebuah tagline yang luar biasa, ajakan untuk kita semua semakin berkarya dan tantangan juga untuk Anda para pengusaha. Baik, 1 penanya pertama, silahkan. Gusmuh di mana ya? Atau mungkin Gus Reza, Gus Reza lagi, Mas Reza, ini menyapa juga dong sahabat karibnya Mas Yogi yang bisa menjawab bagaimana? Oh Mas ganteng ya, sama gantengnya semua kalau laki-laki Mas Yogi ya. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin untuk semuanya ya, mungkin yang kebetulan ada Mas Yogi yang kebetulan juga domisili di Kabupaten Kediri. Pertama terkait untuk zona daerah mana kira-kira Kabupaten Kediri akan mengembangkan dari sisi bisnisnya, atau mungkin ada area pergudangan tersendiri, atau mungkin zona mana yang akan diutamakan oleh Kabupaten Kediri, sehingga kami kebetulan di kota bisa saling connecting nanti ke depan, karena kami terus terang juga mendapatkan imbas baiknya dari Kabupaten Kediri terkait pengembangan investasi yang cukup besar. Dan saya harus akui juga dengan adanya Gumul juga kita mendapatkan imbas positif juga. Nah, kami juga ingin tahu lebih detail kira-kira zona-zona mana yang mau dikembangkan lagi seperti Gumul dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Mas Ali Afandi lebih general, yaitu terkait ke depan kira-kira Provinsi Jawa Timur akan diarahkan untuk investasi yang bagaimana? Apakah investasi yang padat karyawan atau yang kita hanya sedikit untuk banyak yang ke arah mesin atau bagaimana? Itu yang untuk Mas Ali Afandi. Udah itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Reza, boleh minta aplausnya. 1 penanya lagi, monggo silakan. Baik, langsung maju saja.
Di belakang ya. Maju, monggo silahkan Mas, Bapak, oh Mbak. Baik. Terima kasih, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan untuk Pak Pri nggih. Kami sebagai para pengusaha muda yang baru miwiti kasarannya seperti itu. Bagaimana caranya kita itu bisa mengembangkan usaha kami dan kemudian kami tetap survive. Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saya bagi dua penanya dulu ya, biar satu penanya lagi, silahkan. Silahkan. Wah ini langsung saja Mas Afnan Subagio, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kedua narasumber pertanyaan mungkin bisa dijawab bergantian. Di kabupaten ini kan banyak potensi daerah. Ya, saya bagaimana kiat-kiatnya untuk menarik investor atau meyakinkan investor agar bisa berbondong-bondong di Kabupaten Kediri dan bermanfaat bagi warga Kediri. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mas Afnan, ini untuk siapa pertanyaannya? Untuk ketiganya. Ketiganya ya. Ketiganya. Karena Baik. kita sebagai HIPMI akan menjadi fasilitator bagi investor bisa masuk ke Kediri. Mungkin sebagai HIPMI apa yang harus saya lakukan? Mungkin dari pengusaha apa yang bisa ditawarkan? Mungkin dari Kadin potensi apa yang ada di Kabupaten Kediri yang bisa dijual. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Afnan Subagio. Aplausnya dong sekali lagi, luar biasa ya HIPMI. Ini kalau banyak pertanyaan pasti tambah ilmu juga kita semua. Baik, langsung saya beri kesempatan untuk tadi pertanyaan pertama yang ini ditujukan pada Ketua Kadin Kabupaten Kediri, Mas Yogi. Zona daerah mana saja pembagiannya ini? Kan ada banyak ya, kemudian potensi, cara menggali potensinya juga di dalamnya. Terima kasih ya untuk kawan sahabat saya. Tapi sayangnya udah ada pasangan sayangnya. Ketua komisi luar biasa. Nyambung sedikit dari yang Pak Pri karena ini nanti ini akan bersinergi. Jadi gini kawan-kawan. Kadin HIPMI ya. Sekali lagi ini yang harus dipahami. Kita ini organisasi mitra bisnis. Satu itu. Kedua, kita ini mitra daripada pemerintah daerah di dunia ekonomi. Ya, artinya apa? Kita ini memberi akses kemudahan-kemudahan investor yang mau masuk ke Kabupaten Kediri ini melalui kita permudah. Paham ya maksud saya ya. Jadi satu itu, kedua kita ini bersikap memediasi dan memfasilitasi. Ya, itu tadi yang disebutkan oleh Mas Afnan itu sangat betul sekali. Jadi kita ini memang sifatnya karena kita ini mitra daripada pemerintah daerah, ya kita sikapnya apa? Satu, mendukung program di bidang perekonomian yang dicanangkan oleh Bupati atau dalam hal ini diwakili pemerintah daerah yang sifatnya berupa ekonomi. Ya, kita ini sikapnya mendukung Kadin dan HIPMI. Kemudian proses perizinan tadi yang diungkapkan oleh Pak Pri, kita tahu ya sangat sedih sebenarnya kalau kita ngomongkan masalah perizinan yang susah, terus kita tidak perlu menutup mata. Kadang-kadang ada banyak oknum yang mau izin, minta izin ini suruh bayar, izin ini suruh bayar. Ya ini saya bilang oknum ya, jadi tidak semua kabupaten dan kota ya Mbak Yun yang ada di wilayah Indonesia. Tapi alhamdulillah untuk di wilayah Kabupaten Kediri, untuk jalannya mempermudah daripada investor untuk invest di Kabupaten Kediri ini, kita ini benar-benar menggerakkan apa istilahnya ya, membasmi oknum-oknum itu tadi yang ada. Misalkan kalau perizinan ya ada di kantor KPT, ya kita basmi. Kadang-kadang kita juga diberi wewenang oleh Ibu Bupati Kediri untuk perizinan yang sifatnya pertokoan retail. Ya, misal itu ada apa itu Alfamart sama Indomaret, ya. Itu kan luar biasa. Padahal data kita kalau dia itu berdiri pada satu wilayah,
pedagang-pedagang kecil yang ada di sekitar situ itu radius 100 sampai 2 kilo itu mati, kawan-kawan. Nah, kita ini sama pemerintah daerah oleh Ibu Bupati, kita ini diberi wewenang, kamu kalau ingin mendapatkan izin itu harus dapat ACC dulu dari Kadin. Ini luar biasa. Nggak tahu apa pertimbangannya dari Bupati, mungkin karena ketua Kadin ini kereng ngono paling ya. Jadi kalau mengajukan izin itu pasti tidak akan diperoleh. Ya, jadi lucu kawan-kawan, sampai saya itu di lobi sampai benar-benar dari pusat, ya, di antara 2 toko retail tadi itu sampai di lobi dari pusat, sampai kita ini gimana caranya biar dia bisa mengembangkan di wilayah kabupaten. Nah, kita ini tidak bisa, dan saya yakin di seluruh Indonesia, karena kita kemarin juga survei, di seluruh Indonesia Kabupaten Kediri yang paling susah kemarin, itu kemarin yang ngomong pimpinannya langsung, Kabupaten Kediri paling susah nembus. Bahkan mereka berusaha pakai power politik. Ya, kita tidak perlu nutup-nutupi. Jadi ini untuk membuka wawasan panjenengan. Power politik itu digunakan. Bicarane ben toko retail ini masuk. Jadi tragis ya kawan-kawan. Ini tragis. Jadi ini saya mengajak, ayo yang jiwa-jiwanya masih murni, kawan-kawan pemuda-pemuda ini yang jiwanya masih murni, hindarkanlah praktek-praktek seperti itu. Ya. Satu, kita harus memegang masalah idealisme itu tadi. Ini hal yang tidak betul. Yang kedua, takutlah pada Tuhan. Karena ini kalau kita sekali menerima itu, dosane Masya Allah. Terus kemudian yang disampaikan oleh Mas ganteng kita ya, Mas Reza. Jadi kita ditanya masalah konsep pembangunan. Ini artinya pengembangan di bidang pembangunan ya Mas? Kalau investasi ya, kalau dibilang investasi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa potensi-potensi kita itu luar biasa. Potensi itu tidak hanya dari potensi investor ini membangun dalam bentuk pertokoan mall dan lain-lain aja, tapi yang lain-lain. Contoh, kita tadi saya bilang ada potensi di wilayah pertanian, di sektor pertanian. Ya, sektor pertanian ini Kabupaten Kediri, yang dimana kita ini 60% dari wilayah Kabupaten Kediri ini berada di wilayah sektor pertanian, 60%. Di sini ada tani tebu, ada padi, ada jagung ya, terus kemudian tanaman-tanaman sayuran, cabai, lombok, bawang putih dan lain-lain. Dan kita ini jadi lumbung padinya Jawa Timur loh ya. Ya, Mas Andi betul ya? Kabupaten Kediri ini kan jadi lumbung padinya Jawa Timur. Kawan-kawan harus tahu loh ya. Nah terus kita dulu pernah kalau tidak salah sekitar tahun 97 sampai 2000-an sekian, seluruh Indonesia itu kalau mau menentukan harga daripada tanaman, sayuran seperti tomat, lombok, cabai dan lain-lain, itu mengacunya pada Kediri kawan-kawan. Ini harus tahu kawan-kawan ya. Mengacunya dulu itu menentukannya, Kediri harganya berapa sih? Oh harganya segini, oh berarti ini yang kita jadikan acuan untuk harga nasional. Kalau tidak percaya coba dilihat data tahun 95 sampai 2000-an lah, saya agak sedikit lupa. Nah kita harus mengembalikan potensi-potensi itu kawan-kawan. Ya ini masa pertanian. Kemudian saya ulas lagi masalah perkebunan. Di Kediri ada perkebunan apa aja? Ada tebu, ada perkebunan randu kapuk, ya, kopi. Terus kemudian kopi pun sekarang ini macam-macam, ada kopi robusta, ada cengkeh, kenongo, ya, kenanga kalau bahasa Indonesia ya, kalau Jawa ini kenongo, kalau Indonesia kenanga. Itu perkebunan, belum lagi sektor peternakan Gusmo yang tahu. Ya, Kediri luar biasa di bidang sapi potong, sapi perah, ayam petelur, ya, ayam potong dan lain-lain. Perikanan Kabupaten Kediri juga luar biasa. Nah, pada saat Ibu Bupati periode pertama menjabat, itu Ibu Bupati luar biasa sekali. Itu menggerakkan dari sisi sektor dari sisi sektor perikanan hingga ke desa-desa. Akhirnya pada detik ini ada sekitar jumlah 124 desa yang mengembangkan dari sektor perikanan, ya.
budidaya ikan hias, kemudian budidaya ikan lele, budidaya ikan koi, budidaya ikan yang dikonsumsi, ya artinya disupport ke restoran-restoran, ada mujair, kakap dan lain-lain. Luar biasa. Jadi dukungan daripada Ibu Bupati juga luar biasa. Kemudian pariwisata, kita tahu lah ya, Kabupaten Kediri ini pariwisatanya begitu berkembang, setiap tahun meningkat dari sisi sektor rekreasi, jasa, restoran, kita sangat meningkat. Kemudian yang bangunan, ada Gunung Kelut, ya, air terjun Dolo, petilasan Aji Joyoboyo, kemudian ada bangunan yang luar biasa yang kita bangun di Simpang 5 Gumul itu, monumen Ardetrium, ya, kan gitu bahasanya, Ardetrium. Dulu ini memang sengaja kita bikin karena dulu prediksi kita gini kawan-kawan, Kediri ini sangat banyak sekali wisata alam yang banyak. Lah, kalau kita jalan-jalan, mohon maaf, kalau kawan-kawan misalkan ke luar negeri, Mas Resa yang sering ini ya, kungker itu ya Mas, misal jalan-jalan ke luar negeri, panjenengan pasti melihat di situ tuh kadang-kadang lucu, ada patung ya kayak kemarin di Belgia, patung kecil terus dia itu bugil sambil kencing, itu bisa dijadikan tempat wisata, Masya Allah. Jadi, nah itu melempar koin juga, itu apa? Ini kan wisata buatan yang menimbulkan ada butterfly effect, ya kan? Sehingga dengan adanya wisata ini, di situ perekonomian yang ada di sekitar itu hidup, ya. Nah, kenapa kita bangun, kita contoh bahkan ada Triom. Bahkan dulu pada saat pembangunan, wali kota Paris itu datang untuk menyimak. Sorry, bukan wali kota, tapi staff ini ya. Staf negara ya, staf wali kotanya waktu itu. Itu benar-benar datang di situ dan kita meminta izin emang untuk mencaplok. Tapi ada beberapa ukiran yang memang kita rubah ya. Jadi kita tidak mencontoh plek, misalkan di situ ada Napoleon ya kita ganti situ Joyoboyo. Ya. Jadi itu SLG itu saya kira itu untuk di situ yang paling cocok untuk pembangunan pertokoan, kemudian mall ya. Di situ wilayahnya itu sangat strategis, jalannya juga jalan kualitas nomor 1, jalannya udah besar, lebarnya juga luar biasa. Nah, jadi gini juga kawan-kawan, ini tambahan sedikit. Jadi syukur alhamdulillah, yang namanya untuk pembangunan daerah, ini juga untuk membuka wawasan panjenengan, jangan kita terlalu polos memandang. Tidak lepas daripada faktor politik kawan-kawan. Faktor politik ini utama. Apalagi di zaman sekarang. Nah ini yang kadang-kadang kita ini ingin menjalani bisnis yang benar-benar pure, tapi gara-gara masalah politik akhirnya nggak jadi. Ya sedikit radis. Nah syukur alhamdulillah, insya Allah lah ya, insya Allah kita, ya ini mohon doanya kawan-kawan, di wilayah nanti Kulon Kali, di wilayah Tarokan, ini juga sedang kita usahakan. Kita juga lagi berebutan dari 3 wilayah Mas Andi. Jadi antara Nganjuk, Blitar sama Kediri. Oh Trenggalek juga, sorry. Tapi alhamdulillah sekali lagi tadi saya bilang karena ada dukungan politik, alhamdulillah kok insya Allah ini ada di Kediri. Insya Allah ini akan kita bangun nantinya suatu bandara nanti di wilayah Tarokan kalau tidak salah nanti. Nah kalau kita ngomongkan masalah bandara ini kita sedikit telat, saya agak sungkan dengan Mas Anam ini. Banyuwangi kayak iso, masuk Kediri gak iso kan gitu kan. Jadi ya nanti saya akan inilah ya memohon ilmunya kepada beliau lah. Gimana sih caranya kok bisa itu Banyuwangi bisa. Soalnya Jember sama Banyuwangi ini cuma berapa kilo. Jember ada, Banyuwangi ada. Ya, lah Kediri ini kita ini harus punya karena untuk mengcover wilayah selatan bandara ini. Sehingga kalau ada bandara, otomatis perekonomian akan meningkat. Ya kan Mas, Banyuwangi kan juga luar biasa karena ada bandara, perekonomian juga meningkat. Kita mau ke Jakarta, mau kirim ikan misalnya, tinggal naik pesawat sehingga tidak basi. Ikannya masih
dingin, masih fresh, bisa kita jual, bisa kita ekspor. Ya ini kita juga mohon dukungan. Jadi kalau untuk pengembangan wilayah pembangunan yang paling utama kita fokuskan di wilayah CBD Mas Reza. Dan sedikit bocoran, insya Allah, saya tidak berani menjanjikan, tapi insya Allah bandara ini insya Allah akan cool lah. Kita juga lagi berusaha, tapi sudah ada sinyal-sinyal yang positif terkait sana. Matur nuwun, matur nuwun. Minta aplausnya dong. Saya sampai terpana mendengar banyak sekali ya, mohon maaf ya. Terakhir tadi. Boleh nanti disampaikan lagi Mas Yogi. Saya yakin pasti teman-teman di sini juga sangat mengapresiasi bagaimana pemerintah Kabupaten Kediri hari ini terus mendorong banyak upaya. Luar biasa ya, bandara akan jadi apa di Kabupaten Kediri. Baik, langsung saja pada pertanyaan kedua yang ditujukan untuk Mas Ali Afandi. Mohon maaf saya sedikit tambahi, tadi di depan ada Mas Agus ya. Tidak apa-apa, begitu kata beliau. Boleh disambung, tadi Mas Reza masih juga ingin mendengarkan ulasan dari HIPMI Pusat terkait dengan banyak kebijakan ataupun pola-pola seperti apa yang harus dikembangkan dari mereka yang ada di daerah ini. Kalau nggak salah tadi Jawa Timur, Mbak. Arahnya Jawa Timur ke depan gimana ya? Tadi sebenarnya saya terima kasih ke Mas Yogi. Pertanyaannya Mas Reza dijawab semua sama Mas Yogi. Cuma saya tambahin sedikit, kalau Pak Gubernur, Pak Dekarwo, ini kayak Mas Reza nanya ke Gubernur ya nggak tadi, karena kita kemarin datang ke Musrenbang, Pak Gubernur menyatakan bahwa fokus dari Jawa Timur ke depan adalah on farm atau hulu. Jadi kita mencoba untuk mengembangkan sektor manufaktur, agrobisnis tentunya, dan yang ditambahi adalah sektor pariwisata. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa untuk memenangkan pasar masyarakat ekonomi ASEAN yang saat ini sudah digalakkan dari bulan Januari kemarin adalah sektor bagaimana kita bisa meningkatkan sektor import ekspor tapi antar pulau. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri itu harus bisa dimenangkan oleh pasar Indonesia, karena 60-70% dari masyarakat ekonomi ASEAN itu adalah bangsa kita sendiri. Oleh karena itu saya pesan ke rekan-rekan Kediri dan ke Mas Yogi, ayolah kita coba sadarkan diri bagaimana kita untuk membeli produk dalam negeri sendiri. Jadi kita galakkan, nggak berani merintah Pak kita ini sih komunikasi Pak. Jadi kita bagaimana untuk bisa membeli produk dalam negeri, mengembangkan pengusaha-pengusaha dalam negeri dan mensupport industri dalam negeri. Mungkin hanya itu aja Mas, untuk bisa mensupport perekonomian Jawa Timur ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terpuaskan. Waalaikumsalam. Ya, kalaupun nanti ada yang ingin diulas dan ditambahkan boleh di belakang ya. Kita sambung langsung dengan pertanyaan berikutnya tadi dari pengusaha milisi begitu istilahnya. Bagaimana untuk bisa tetap survive? Nah, ini kan sudah teruji ya kalau Pak Pri ya. Oh ya, monggo. Banyak yang bisa tersampaikan. Silakan. Terima kasih. Ini kaitannya dengan zona tadi Mas Reza ya. Jadi gini, sebetulnya kami itu di asosiasi itu sebetulnya punya bargaining. Tadi Pak Yogi sudah menjelaskan. Asosiasi apapun itu sebetulnya harus mau tidak mau harus menggandeng pemerintah daerah. Apa tujuannya? Kalau kita pengen tahu zona-zona pembangunan di daerah, tinggal komunikasi saja Pak Reza sama Bapeda, nanti akan dikasih mana zona hijau, mana zona kuning, mana zona merah. Nanti misalnya fokus zona hijau untuk pertanian atau kuning untuk perumahan, nanti akan jelas di sini loh, nanti akan diarahkan. Kalau Anda pengen bangun perumahan untuk kelas menengah ke bawah, ini loh zonanya di sini, di desa ini, di jalan ini, dengan luasan berapa hektar. Nanti semua ada di situ. Selama kita mau komunikasi dengan pemerintah daerah, insya Allah, apalagi asosiasi HIPMI, pengusaha muda, akan diberi zona-zona untuk pengembangan usaha yang ada di daerah. Kalau saya bilang Kediri Raya saja Pak Yogi ya, kabupaten sama kota Madya. Saya kira itu untuk Pak Reza, untuk zona. Terus tadi saya juga mbaknya tadi bagaimana usaha tetap survive. Saya kira itu usaha itu fluktuasi ya, fluktuasi dalam arti
Yang penting begini, namanya usaha itu kan semuanya harus direncanakan, dianalisa, tapi semua terukur. Terukur begini, kalau kemampuan pengusaha itu ngangkat 1 ton, jangan dibebani ngangkat 2 ton, walaupun nanti ada profit yang lebih besar. Jadi di sini kalau kita tetap survive, kita harus mengikuti perubahan iklim usaha yang ada sekarang. Yang perlu kita pertahankan tetap survive, kalau kami tetap di SDM. Jadi kami beberapa karyawan, SDM itu sangat-sangat mendukung sukses dan tidaknya usaha kita. Dalam arti SDM itu merupakan tulang punggung, ujung tombak usaha kita. Kalau saya menerapkan pola saya itu sebetulnya pola sederhana untuk mengelola SDM itu, yaitu pola dari mbah-mbah kita dulu. Kalau orang Jawa bilang nguwongne wong, mengorangkan orang. Itu prinsipnya cuman itu. Dan bagaimana supaya itu karyawan tidak lepas dari kita adalah satu lagi, yaitu ikut memiliki perusahaan itu sendiri. Jadi bagaimana karyawan itu merasa atau ikut memiliki usaha itu sendiri. Ini yang perlu dijelaskan ke teman-teman. Kalau pola usaha yang ikut memiliki perusahaan itu sendiri yang ada di Indonesia sekarang baru ada namanya koperasi dari dan untuk. Jadi dia juga jadi pelaku, dia juga jadi pemegang saham. Nah ini koperasi. Di kita juga tidak apa-apa, atas nama PT tidak masalah. Berapa persen sih? Oke lah 40% untuk karyawan dan lain-lain, tidak masalah, no problem. Kita masih untung kok, tidak ada masalah. Jadi dengan begitu tidak ada namanya karyawan hit and run, dapat baru masuk satu tahun lari, 1 tahun udah aja. Jadi kita memang betul-betul bagaimana mengelola usaha itu betul-betul yang bisa ngikuti perubahan, baik itu MEA, AFTA dan lain-lain, kita harus siap itu. Terutama dengan perubahan sekarang, memang IT sangat mendukung sekali, sistem komputerisasi semuanya juga sudah sistemnya sangat, semuanya kita perubahan dunia begitu, kita juga harus bisa mengikuti hal itu. Dan yang penting dari pengusaha itu jangan takut rugi, jangan. Pengusaha rugi itu sudah biasa, untung ya disyukuri, gitu aja. Jangan takut rugi. Kalau pengusaha takut rugi, ya sudah, tidak usah jadi pengusaha. Udah gitu aja. Saya kira kalau kita memang niat usaha betul-betul sesuai kemampuan dan ada peluang usaha yang bisa kita kerjakan, saya yakin pasti untung, tidak mungkin rugi. Kalau rugi itu ya jangan disesali, bangun lagi, terus kita usaha banyak. Memang kalau mengelola usaha itu kita memang perlu fokus ya. Jadi fokus, masing-masing usaha itu kita harus fokus. Dalam arti kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha, kalau memang main di garmen ya fokus ke garmen, main di tambang ya fokus ke tambang. Itu jadi kita pondasi kita harus kuat dulu. Kalau pondasi kita sudah kuat, mau mengembang kemana saja, alhamdulillah nanti ada jalannya tersendiri. Karena apa? Karena namanya pengusaha pasti punya network, punya jaringan, punya relasi, dari situ akan mengembang dengan sendirinya. Saya kira gitu Bu ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Pri, sudah sedikit diulas juga atau banyak bahkan ya. Intinya harus siap jatuh bangun untuk jadi pengusaha, begitu Pak Pri. Baik.
Kita akan langsung sambung dengan pertanyaan berikutnya. Semoga yang tersampaikan ini bisa betul-betul memberikan motivasi dan dorongan untuk Anda semua. Sambil silahkan dinikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia yang ada di depan, monggo. Tadi pertanyaan ketiga dari Mas Afnan Subagio tentang bagaimana kiat meyakinkan investor. Nah, ini tentu juga hal yang harus dicermati saat ini, mengingat kalau kita tidak pandai-pandai meyakinkan investor, apa yang nantinya akan mereka tanamkan di sini, di Kabupaten Kediri, tentunya tidak akan berhasil apa yang menjadi tujuan bersama. Baik, saya bisa mulai dari Mas Yogi dulu, Ketua Kadin, kiat meyakinkan investor. Silakan. Sebenarnya ini porsinya Mas Andi ya, Mas Andi ke toilet kayaknya. Jadi kawan-kawan, seperti halnya kita misalkan nih, kita ini lapar ya, misalkan kita ini lapar, terus kita ingin makan yang enak gitu kan. Oh, saya ingin makan di masakan Padang deh misalkan. Terus masakan Padang ini menunya apa aja sih? Oh, ada otak sapi, ada rendang, ada ayam dan lain-lain. Wah, enak ini, berarti saya mau makan di situ. Begitu halnya juga investor, gitu kan? Jadi untuk kita mau invest di daerah tertentu, kita harus lihat dulu hal apa, faktor apa, sektor apa yang menarik agar saya bisa invest di situ. Satu itu. Artinya gini, investor pun kan tidak semua investor. Investor pun kan harus investor yang berada di bidangnya. Misal dia memang dia mainnya di pertanian, dia akan invest di wilayah pertanian, kan gitu. Yang kedua, promosi kawan-kawan. Jadi promo itu memang harus besar ya. Misalkan kita bisa contoh lah dari daerah yang maju, misalkan daerahnya Mas Anam, Banyuwangi, ya kan luar biasa. Investor berbondong-bondong ke sana, kita patut acungi jempol, kita patut contoh itu. Banyuwangi harus kita contoh, ya Mas. Terus kemudian yang ketiga adalah peran daripada kawan-kawan media. Sangat-sangat mendukung media ini, karena ya itu tadi, faktor promosi itu tadi, itu yang akan membuat investor itu tertarik ya. Jadi apalagi misalkan dengan bahasa marketing gitu ya, bahasa marketing yang sangat menarik gitu, itu pasti akan membuat investor itu masuk. Kemudian mempermudah perizinan-perizinan seperti yang tadi Pak Pri sebutkan, mempermudah perizinan-perizinan. Kalau perlu perizinan itu semua seluruh Indonesia itu dibikin satu pintu, dan menghilangkan oknum-oknum itu tadi, oknum-oknum yang misalkan kita ingin izin untuk mendirikan misalkan SPBU, terus kita harus bayar sekian. Nah, ini oknum ini yang harus disikat gitu loh. Ini oknum-oknum ini yang harus disikat, karena kalau tidak disikat terus pengusaha-pengusaha nanti pada lari, kalau ditarik sekian udah gimana. Jadi saya kira itu kawan-kawan. Jadi pemerintah ya, semua harus bersinergi, pemerintah, Pemdanya, terus kemudian medianya, organisasi-organisasinya, Kadin, HIPMI, dan lain-lain ya, ada REI, ada IWAPI, ada lain-lain. Ini semua harus bersinergi untuk benar-benar menggait investor. Kami kira itu, Mbak Yun. Makasih. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, sekali lagi saya tadi baru saja diingatkan oleh panitia bahwa waktu kita nanti sampai jam 5 sore. Bukan, hanya sampai pukul 11.30. Masih ada sekitar 30 menit lagi kebersamaan kita, semoga tetap dimaksimalkan. Saya boleh undang lagi untuk Mas Ali Afandi. Silahkan ke depan, kita lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol. Ini sudah kangen semua dengan jenengan. Itu tinggal ke toilet sebentar saja, sudah mencari-cari, dicari Mas Yogi tadi. Boleh disambung dengan Pak Pri dulu ya, tentang bagaimana kiat untuk meyakinkan investor. Kalau dari pengusaha ya, silahkan. Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya pintu masuk investor itu ada di asosiasi sebetulnya.
tapi kita sebetulnya juga ada secara non formal. Kami sendiri secara non formal itu juga ada asosiasi pengusaha secara non formal. Jadi ya cuman ngopi, makan, ngobrol, non formal aja. Jadi prinsipnya itu kalau mau investasi tadi sudah dijelaskan Pak Yogi, perizinan mudah, terus keamanannya terjamin. Ini mungkin kalau Bapak Ibu, ini saya satu pengalaman. Saya pernah ngajukan izin di Jawa Barat, di Kerawang. Itu kalau mungkin Bapak Ibu semua tahu, di wilayah Jawa Barat itu banyaknya LSM itu tidak bisa dihitung. Betul itu. Sampai dari pihak Polres, dari pihak batalion, dari Kodim itu juga kewalahan. Bupatinya sendiri juga kewalahan bagaimana mengatur LSM itu sendiri. Banyak sekali LSM. Jadi memang teman-teman pengusaha kemarin banyak invest ke Kerawang karena di Bekasi sudah penuh, jadi kita gerak ke timur ke Kerawang. Teman-teman itu cuma minta jaminan keamanan. Kalau bermasalah perizinan tidak masalah. Karena apa? Karena dengan adanya jaminan keamanan, saya yakin kita semua kalau pengusaha itu kerja itu enak, usaha itu enak, dan akan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Jadi prinsipnya izin mudah, jaminan keamanan terjamin. Itu saya yakin baik itu investor dari luar, baik itu investor dari dalam negeri sendiri, saya kira cuma dua itu yang diharapkan sekarang ini untuk berinvestasi. Saya kira gitu Bu. Makasih. Baik. Jadi harus diyakinkan betul ya. Dan itu juga harus realistis. Artinya kalau pemerintah daerah setempat juga memberikan kemudahan, akan ada dorongan lebih. Begitu Pak Pria. Mas Yogi juga ya. Baik, saya boleh undang sekali lagi untuk Mas Ali Afandi, silahkan. Gayeng di belakang ya dengan Pak Ketua Kadin yang baru. Oh masih dilanjut dulu. Baik. Nanti akan kita sambung tambahan-tambahan karena di akhir juga pasti ada ulasan di penghujung. Saya boleh minta aplausnya dong sambil makan, tepuk tangan boleh ya. Mohon maaf dan terima kasih. Di sesi kedua saya mohon izin untuk tambahan satu sesi lagi karena saya yakin dari kawan-kawan HIPMI pasti juga ingin menambah wawasan dan juga sharing dengan narasumber yang ada di depan. Ada waktu sekitar 20 menit lagi yang bisa kita manfaatkan, maka segera dimaksimalkan. Silahkan, dua penanya saja. Baik, tadi sudah perempuan atau mungkin wakil dari Banyuwangi, kan enak ya, dari tadi disebut terus. Bisa berbagi juga bagaimana sih istimewanya Banyuwangi hari ini sehingga pengusaha bisa meyakinkan betul para investor dan kemajuan daerah bisa tercapai dengan pesat dan maksimal. Bagaimana? Lewat dulu, boleh. Yang lain silahkan. Dari ujung barat mungkin. Ini yang duduk di sini ini rata-rata memang pengusaha-pengusaha yang mereka punya bidangnya masing-masing. Mulai dari hiburan, kemudian dari kuliner juga ada ya. Nah mungkin nanti akan banyak pengembangan varian setelah ini. Harapannya begitu. Silahkan dua penanya lagi. Mas Afnan bisa dikondisikan baik. Yang di belakang. Oke. Mungkin karena memang masih sibuk makan siang, kita harus merelakan waktu sebentar Mas Yogi. Baik, ada rupanya. Ya, silahkan Mas sebut nama dan pertanyaannya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini tadi sempat saya menyimak dari Mas Yogi bahwasanya untuk wilayah Kediri 60% adalah lahan pertanian. 60% lahan pertanian, dan hari ini mungkin di Kediri memang benar apa yang dikatakan Mas Yogi bahwa untuk harga cabai nasional itu ditentukan oleh panen sektor Kediri yang terutama daerah, kalau dikatakan daerah Pagu dan daerah Kepung. Dan untuk itu yang kami
alami hari ini mungkin yang dialami oleh para petani-petani, ketika harga cabai itu puncaknya atau panen puncaknya, bosone wong tani medo-medoe itu rata-rata harganya jatuh, bahkan untuk tahun ini jatuh sampai harga 7.000, dan akhirnya mereka tidak dapat merawat cabainya lagi. Dan yang selama ini saya nilai bahwa untuk cabai hari ini yang banyak masuknya adalah ke pabrik. Ketika pabrik itu banyak mengambil, harga akan naik, tetap ada peningkatan. Dan saat ini cabai yang ada di kawasan Kediri belum bisa mencapai ke konsumen utama, misalnya untuk pabrik belum bisa mencapai ke itu, masih melalui ada 3 tangan. Jadi untuk petani harganya bisa dikatakan paling bawah. Mungkin pertanyaan saya satu, apakah mungkin Kediri karena menjadi komoditi Lombok bisa menarik, bagaimana cara menarik investor untuk misalnya bahan-bahannya memakai bahan Lombok untuk dimasukkan ke Kediri ini, bagaimana caranya? Karena saat ini saya lihat untuk pabrik itu masih larinya ke daerah Solo dan Jakarta, itu saja. Dan yang lagi untuk saat ini yang jadi masalah mungkin di pertanian ya Mbak ya. Ketika ekonomi kita ditopang oleh pertanian, ketika petani hari ini hari tanam, betapa saya ngeri sekali mendengar keluhannya petani hari ini untuk beli bibit jagung aja, Masya Allah berat banget. Dan Alhamdulillah untuk tahun kemarin ada bantuan dari pemerintah daerah, itu sangat membantu. Kalau di tempat saya kalau tidak salah kemarin setiap 100 ru itu mendapatkan 3 kilo, tapi kelihatannya tahun ini kok nggak ada gitu loh. Dan yang ingin saya pertanyakan lagi, untuk bisa sekali lagi, adakah cara ketika kita hasil panen tani puncaknya ini bagaimana kita bisa menstabilkan harga itu? Terima kasih. Terima kasih. Tidak kenalan dulu Mas, ini Mas siapa? Kasianto. Baik Mas Kasianto dari Pagu ya, sepertinya ini juga termasuk pengusaha militan ini. Silahkan berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Tio. Saya ingin bertanya kepada Ketua Dewan Pembina. Pertanyaannya adalah bagaimana memanage agar HIPMI ini tetap utuh, karena di dalam tubuh HIPMI sendiri banyak pengusaha dan pasti banyak kepentingan. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mas Piu. Baik, segera direspon saja. Mungkin ini langsung saya serahkan mix penuhnya untuk dari HIPMI Pusat nih Mas Ali Afandi, tadi terkait dengan pertanyaan yang belum terjawab tentang kiat untuk meyakinkan investor. Sama ya, kalau tadi dari petani pengusaha agrobisnis ya, tadi menyampaikan juga bagaimana kiatnya untuk meyakinkan investor dan menjaga stabilnya harga begitu. Nah kemudian juga ada dari Mas Piu tentang bagaimana meminimalisir politisasi di badan HIPMI sendiri. Terima kasih. Ya. Ini gara-gara ke toilet pertanyaannya langsung susah-susah ya. Singkat, saya akan coba menjawab sesederhana mungkin karena kapasitas saya juga menjelang jam makan siang ini agak berkurang. Tapi seperti ini, yang pasti untuk harga itu kita tidak bisa mengontrol karena memang ada oknum-oknum yang memang sengaja untuk menahan barang agar harga itu menjadi naik. Tetapi bagaimana caranya adalah kita informasi yang terpenting saat ini nih, bagaimana kita bisa mendistribusi informasi secara jelas ke stakeholder yang ada di Kediri, baik itu kepada pemerintah, ke Kadin, ke rekan-rekan sendiri. Sampaikanlah informasi itu secara merata agar kita menjadi kontrol grup terhadap pasar yang ada, dan kesusahan-kesusahan yang terjadi itu dikomunikasikan. Jadi jangan hanya pada saat seminar seperti ini baru disampaikan ada permasalahan, tapi day by day aku yakin Mas Yogi kalau dihubungin langsung angkat telepon kok. Nggak pernah sesekali saya telepon nggak pernah nggak diangkat, itu nggak pernah, kecuali kalau lagi tidur ya. Jadi kontrol grup itu harus dibentuk oleh HIPMI. Bagaimana kita bisa mengontrol, bukan mengontrol dalam arti memonopoli, tetapi bagaimana kita bisa menstabilkan harga agar dapat dicapai oleh masyarakat. Karena
tujuannya kita berdagang, tujuannya kita berbisnis selain menguntungkan diri sendiri adalah bermanfaat bagi sesama. Itu yang pertama, semoga bisa menjawab. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya untuk meminimalisir gesekan atau friksi yang ada di dalam HIPMI. Tidak menutup kemungkinan memang itu bakal terjadi, dan itulah gunanya kita berkomunikasi. Dan tadi Mas Yogi juga mengatakan bahwa politik itu tidak bisa kita hindari. Kalau kita tidak mengerti politik, kita akan dikerjain oleh politik. Tetapi jangan sampai berpolitiklah secara santun. Jangan menjadikan lawan sebagai musuh. Karena musuh itu meniadakan, kita menganggap musuh itu tidak ada, menghancurkan, membabi buta, bahkan kalau bisa dihabisi. Tapi jika lawan, kita mencoba untuk bagaimana kita membangun secara konstruktif. Seperti bagaimana caranya kita mencapai kemaslahatan umat atau kemaslahatan masyarakat dengan cara yang elegan atau dengan cara yang sesuai dengan Pancasila. Jangan lupa bahwa kepentingan itu pasti ada, tidak ada yang abadi kalau dalam politik, yang ada adalah kepentingan. Dan bagaimana cara mengakomodir itu, kalau bisa kita mengakomodasi semuanya, Mas. Jadi di dalam HIPMI ini kita mengakomodasi kepentingan dari anggotanya, kita sampaikan. Jadi tugas Gusmu dan tugas rekan-rekan adalah bagaimana meningkatkan derajat, baik itu derajat secara bisnis, scale up untuk ketingkatan yang lebih tinggi, dan bagaimana untuk bisa meningkatkan jiwa kenegarawanan. Jadi jangan sampai kita mengambil profit saja, tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan kepribadian kita untuk berkontribusi kepada negara. Ingat bahwa kita bisa seperti ini juga tidak lepas dari peran senior-senior pendahulu kita. Jadi bagaimanapun peran dari yang ada dari Bapak Ibu sekalian dan seluruh yang ada di masyarakat itu juga berpengaruh. Jadi ingatlah bahwa kita harus bisa mengakomodir semua. Jadi jangan sampai kita menganggap meniadakan seseorang, karena kalau orang sudah meniadakan, orang sudah menganggap musuh, itu bahaya. Tapi kalau kita mencoba untuk meningkatkan bagaimana mencari solusinya dan jadi kita belajar dari Pak Guru Besar kita, Pak Harto. Kalau misalnya ada bukunya Untold Story dari Presiden Soeharto, saya membaca sangat luar biasa sekali. Jadi ada beberapa yang saat ini dilupakan bahwa pencitraan itu tidaklah penting, tapi bagaimana kita kuat di grassroots seperti Mas Yogi, seperti Gusmu, seperti Mas Ubed, seperti Mas Giri, tanpa tampil pun di media, orang-orang sudah mengenal. Dan itulah yang kita butuhkan sekarang. Jangan mau orang menjadi kepala semua, karena kalau tidak ada yang menjadi kaki dan tangan, tidak akan gerak. Jadi tadi Gusmu sudah mengatakan kita organisasi, sudah ada peranan masing-masing, kita manfaatkan, kita melangkah ke arah yang lebih baik. Seperti itu, Mas. Boleh minta plusnya untuk Gusmu ini. PR-nya banyak sekali untuk bisa mengakomodir. Harapannya tetap yang terbaik untuk semua. Kita ada di penghujung acara, namun demikian saya akan beri kesempatan pada beliau-beliau, Pak Yogi dan juga Pak Pri, untuk memberikan ulasan di akhir perjumpaan kita, yang tentunya akan disambung dengan banyak perjumpaan lainnya. Mungkin tadi juga ada aspirasi yang disampaikan pada Kadin tentang bantuan bibit, kemudian bagaimana untuk bisa membuat stabilisasi harga tadi. Silahkan Mas Yogi. Terima kasih kawan-kawan. Jadi yang ditanyakan oleh Mas Alek tadi, ini harus dipahami dulu bahwa pertanian di Indonesia kita ini sifatnya ini karitatif. Ya, artinya apa karitatif ini? Artinya top down. Jadi dari pusat ada program, ya pusat ini harus menjalankan sampai ke daerah, daerah harus jalankan apa kata pusat. Ini sistem pertanian yang ada di Indonesia. Jadi kita ini tidak bisa pengembangan wilayah masing-masing, artinya untuk otonomi daerah untuk masalah pertanian ini nggak bisa. Ini sistem di Indonesia yang harus kita rubah. Makanya kita doakan nanti Mas Andi kalau ke Senayan dia bisa merubah itu semua. Ya, kita harus doakan. Ini satu itu. Kedua kawan-kawan, untuk masalah pupuk atau masalah bibit, itu tadi, jadi yang saya bilang karena kita ini sistemnya adalah karitatif, jadi susah Mas. Ini bukan peran pemerintah daerah loh. Peran pemerintah daerah tidak ada otoritas sama sekali dalam hal ini. Betul-betul ini monggo dicek. Betul-betul pemerintah daerah ini karena ini otoritasnya ada di pusat masalah pertanian. Dan kita harus mengikuti apa kata pusat. Terkait kemarin misalkan pupuk langka, ya.
Terus dikiranya terus adalah ya orang-orang politik yang bilang bahwa oh ini karena bupatinya tidak bisa kerja dan lain-lain. Loh ini harus paham dulu, orang sebelum menghujat, sebelum menghina, kudu paham dulu ilmunya biar tidak malu nanti. Kan seperti itu ya. Jadi baiknya kita ini juga pemuda, jadi tidak gampang menghujat, tidak gampang menghina, tapi introspeksio, kasarannya gitu, introspeksi diri. Kita ini belum tentu kita lebih baik daripada orang yang kita hujat atau yang kita hina. Satu itu kawan-kawan. Terus kemudian sedikit bicara tadi Mas Tio ya terkait gimana sih caranya biar ini solid. Bisa diambil contoh dari Kadin, Mas. Oh, mohon maaf, tadi ada yang terhormat senior kami barusan datang, Pak Nur Baedah ya. Pak Nur, matur nuwun rawuhipun Pak Nur. Beliau juga di anggota Dewan Pembina, tokoh Kediri, luar biasa beliau. Saya lanjutkan. Panjenengan bisa contoh dari Kadin. Di Kadin kita Kabupaten Kediri, terus terang aja ada anggota dewan dari Demokrat. Saya orang PDI Perjuangan, ada orang daripada Golkar, ya, ada orang Gerindra, ada orang Hanura. Tapi kawan-kawan, setelah dilantik waktu itu, saya kumpulkan teman-teman pengurus, saya sumpah mereka, saya minta bersumpah, tolong bersumpahlah pada saat panjenengan masuk dalam suatu keluarga besar Kadin, tolong lepas baju-baju kepartaian ini, tolong lepas bendera-bendera kepartaian ini. Agar apa? Agar visi misi daripada organisasi ini bisa terjalan, roda organisasi ini bisa jalan, visi misi bisa tercapai. Nah, cuman tadi yang dibilang Mas Andi itu sangat betul, komitmen-komitmen ini belum tentu semua bisa megang, kan gitu ya, karena itu tadi faktor kepentingan dan lain-lain. Tapi ya namanya kita sudah sumpah, kalau mereka sudah nggak komitmen ya urusan dia sama Tuhan, kalau dia nggak berkomitmen, itu aja menurut saya. Dan ini terus terang saya pesan yang seperti tadi malam, tolong untuk kepengurusan periode saat ini, kepengurusan 2016 until 2019, tolong benar-benar efektif, hargai ketua, begitu diundang ya harus hadir, tumbuhkan rasa solidaritas, karena ini masih, kita ini benar-benar kawan-kawan ini masih muda, kita membawa nama muda di sini, yang dimana jiwanya panjenengan masih murni. Tolong ini dihargai nanti ketua mengundang. Sedikit bicara, jadi ini terakhir Mbak Yuyun, kalau kebetulan kami juga di kepemudaan aktif sekali, jadi ada 4 prinsip yang harus dipegang oleh pemuda. Satu, panjenengan harus paham dan mengaplikasikan masalah agama. Islam ya Islam, yang Kristen ya harus paham Kristen ya, dalami itu. Yang kedua, masalah ekonomi harus pemuda pegang saat ini. Jadi sudah nggak zamannya lagi sekarang ini pemuda tawuran, balapan ya, ini apa ini, udah nggak zaman kita, ini udah zamannya kita kerja cari duit. Yang ketiga, sosial budaya panjenengan harus pahami juga, budaya-budaya luar yang masuk ke kita ini sudah harus kita sikat. Seperti itu, apa itu LGBT itu tidak benar, itu dari sisi agama, dari sisi moral, dari sisi kemanusiaan itu udah nggak betul, itu harus disikat, itu bukan budaya orang Indonesia. Yang keempat, panjenengan pemuda-pemuda ini kudu paham masalah politik kawan-kawan. Politik ini penting. Artinya apa? Politik ini kalau kita tidak diisi dengan kawan-kawan yang masih murni-murni, ini akan diisi orang-orang yang punya kepentingan, orang-orang yang kasarannya rakus, dilani. Janganlah ya. Sempat terus terang aja, bukan ini maksud curhat ya, saya sempat jadi pengurus di DPD Jawa Timur PDI Perjuangan. Karena dinamika politik ya, antara kelompok muda yang selalu diskusi dengan membawa idealisme dan ideologi, ini berbenturan dengan kelompok tua yang selalu ngomongkan masalah kepentingan, masalah ada bupati, wali kota mau ke kita, terus kemudian harus bayar dan lain-lain. Ini sudah konyol. Jadi namanya dinamika politik tidak suka dengan saya, ya sudah, saya ditendang, it's okay.
gak masalah kita tidak cari uang dari situ. Semoga ini adalah barokah dari Allah, malahan saya harus dapat hikmahnya. Mungkin itu kawan-kawan dari saya. Terakhir, tetap semangat untuk kawan-kawan HIPMI. Matur nuwun, Allahumma fiq ila wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Minta aplausnya yang meriah ya. Pak Pri, sudah cukup atau mungkin juga ingin menambahkan? Ini yang terakhir. Baik, silahkan. Terima kasih untuk teman-teman pengusaha muda. Prinsipnya kalau asosiasi itu kan untuk kebersamaan. Jadi betul tadi dikatakan Pak Yogi maupun Pak Ali, kita lebih aktif berkomunikasi. Kalau ada suatu masalah di organisasi, kita selesaikan di internal, jangan sampai dibawa ke ranah hukum, karena urusan-urusan asosiasi itu saya kira cepat diselesaikan di internal. Dan saya juga berpesan untuk teman-teman pengusaha muda, jangan takut jadi pengusaha, banyak belajar yang efektif, yaitu kalau belajar efektif Bapak bisa studi banding, itu lebih cepat. Misalnya pengen belajar properti, silahkan ngubungi saya ajak ke proyek, jalan-jalan, monggo. Pengen ternak sapi, silahkan ke saya, lihat sapi caranya ngelola gimana, itu lebih efektif daripada belajar baca buku dan lain-lain. Itu implementasinya beda sekali. Jadi kalau memang pengen usaha itu cepat berkembang, kita harus belajar sama pengusaha-pengusaha yang sukses. Dengan cara apa? Ya studi banding. Saya sendiri juga gitu. Saya dulu studi banding, lihat sapi ke Australia, studi banding tebu sampai ke India. Ya harus begitu. Kalau tidak begitu kita tidak akan maju dan tidak akan survive. Saya kira demikian. Terima kasih, kami ucapkan selamat Gus Muh atas pelantikan Bapak Ketuanya kita HIPMI Kediri. Semoga amanah dan HIPMI lebih maju lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang meriah untuk, boleh minta aplaus yang meriah untuk narasumber kita yang luar biasa, juga untuk Anda yang mau menyimak dari awal tadi sampai dengan kita sudah ada di penghujungnya. Intinya bahwa kebersamaan dan juga soliditas yang diharapkan bisa dimunculkan dari HIPMI, mendukung bersama kepemimpinan Gus Muh untuk bisa menjadi nahkoda dari perjalanan dunia usaha, khususnya menjadikan Kediri surga bagi para investor. Saya harus akhiri sampai di sini. Setelah ini ada sesi foto bersama untuk para undangan yang ada di depan. Jika mungkin ada yang ingin disampaikan, panitia boleh nanti mengumumkan di belakang. Dan untuk Anda semua, silahkan menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Saya pembawa acara, terima kasih sudah memaklumi ini, karena biasanya dalam tertentu moderator harus lebih dulu. Tadi saya sangat ditolerir, sangat dimaklumi. Mohon maaf Mas Yogi dan juga Mas Andi. Kita bisa kembali bersua di lain kesempatan dalam kesempatan yang lebih istimewa. Inilah untuk HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Boleh minta aplausnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.